Sebelum nonton video saya, jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Hai Mams, ketemu dengan saya Happy Mardiana di Serba Serbi Kebidanan. Kali ini Mams, saya akan bahas topik yang menarik seputar PMS atau Premenstrual Syndrome, yang kalau Mams semua mampu melewatinya dengan bahagia, bisa dibayangkan indahnya dunia ini. Penasaran kan? Makanya simak video saya sampai selesai supaya Mams benar-benar bisa menghadapi PMS tanpa drama. Hah? Seperti sinetron aja ya. Mams, kenapa saya bilang tadi kalau menghadapi PMS seringkali muncul drama? Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari Mams. Tiba-tiba pengen marah, pengen ngemplok uang ya, atau ngemplok orang. Ngemplok orang itu apa ya? Pengen nelan orang. Di sekitar kita termasuk suami biasanya jadi sasaran. Nah, itu terjadi di 7 atau 10 hari menjelang menstruasi. Gejala-gejala yang muncul sebelum menstruasi disebut premenstrual syndrome atau disingkat PMS. Ini dia Mams gejalanya. Badan terasa pegal-pegal, sering kalau bangun tidur terasa pegal, pengen marah, ini yang saya bilang tadi pokoknya nggak terima disenggol dikit gitu ya Mams. Ada juga yang merasa perut sering kembung, terasa nggak nyaman lah gitu ya. Lalu bawaannya pengen makan terus atau nafsu makan meningkat. Nah ini nih yang biasanya membuat para Mams hilaf. Terus ketika Mams mengalami PMS juga membuat mood tiba-tiba menurun. Yang tadinya semangat mengerjakan sesuatu ya tiba-tiba menurun semangatnya. Serta ada yang bawaannya pengen tidur terus. Ini mah saya. Tapi ada juga yang malah tidak bisa tidur Mams. Kondisi seperti munculnya jerawat, sakit kepala, mengerasnya payudara, dan depresi juga dialami beberapa wanita ketika PMS ini Mams. Gejala PMS ini dialami oleh mayoritas wanita usia reproduktif. Dan penyebab pastinya masih belum jelas, tetapi ada satu faktor yang berperan di sini yaitu hormonal, di mana terjadi ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya perubahan pada seluruh tubuh. Ini yang menyebabkan para wanita sensitif perasaannya menjelang menstruasi. Di sini Mams, saya mau share pengalaman saya ketika PMS. Yang saya rasakan, PMS saya sebelum usia 35 tahun dan di usia saya sekarang 35 tahun itu beda Mams. Kalau di usia saya saat ini, pegal-pegal yang saya rasakan semakin meningkat ketika PMS. Bahkan saya rasakan lebih tidak nyaman saat ini daripada sebelumnya. Serta saya lebih merasakan sensitifnya itu di usia sekarang Mams. Mams di sini yang usianya sama dengan saya, 35 tahun atau di atasnya, boleh share dong di kolom komentar tentang pengalaman Mams ketika PMS sebelum usia 35 dan setelah usia 35 ya. Tujuan saya supaya Mams di sini paham dan yang usianya belum 35 tahun supaya senantiasa mempersiapkan diri dengan makan makanan yang sehat, pola hidup sehat, serta latihan mengontrol emosi. Mams ketika usia 35 tahun dan di atasnya, hormon estrogen dan progesteron pada wanita mulai mengalami penurunan. Hormon estrogen ini salah satunya yang membuat wanita itu bahagia. Makanya di usia ini lebih sering mengalami pegal-pegal, terutama pada saat PMS, karena hormon itu mulai mengalami penurunan. Kemudian terasa lelah, selain pegal tadi ya, itu semakin terasa Mams, bahkan perasaannya lebih sensitif.
Ini yang juga perlu dipahami oleh para suami, sehingga harapannya bisa lebih sabar lagi menghadapi istrinya ketika PMS. Namun, istri di sini juga perlu melakukan upaya untuk mengurangi stres serta belajar mengendalikan emosi supaya hari-hari yang dilaluinya senantiasa membuat dia semakin bersyukur. Kalau orang itu semakin banyak bersyukur, insya Allah semakin bahagia hidupnya. Meskipun, maaf ya, saat itu keuangan lagi on the way. Nah, Mams, yang namanya PMS ini akan menghilang ketika menstruasi dimulai. Jadi jangan salah kaprah ya, PMS ini terjadi menjelang menstruasi, bukan pada saat menstruasi. Saya sebelum buat vlog ini beberapa bulan Mams merasakan badan pegal-pegal, rasanya pengen marah, sensitif sekali tiap kali menjelang menstruasi. Tapi saat saya membuat vlog ini, sekarang saya juga menghadapi pramenstruasi. Dalam hitungan hari dari hari ini, menstruasi saya akan kembali muncul. Tapi saya merasakan perasaan saya sekarang lebih tenang, Mams. Saya juga lebih bisa mengendalikan emosi saya. Makanya saya buat video ini untuk saya share ke Mams. Kenapa saya bilang tadi sekarang perasaan saya lebih tenang? Ini tips saya yang sudah saya jalankan kemarin. Yang pertama, tanamkan niat untuk menjalani pola hidup sehat, terutama makanan yang kita makan. Nah, jauh-jauh hari sebelum saya jadi gorila, gitu ya, saya niat makan makanan sehat. Rimpang-rimpangan juga rajin saya buat, Mams. Seperti saya minum ramuan kunyit, jahe, kayu manis, serai, yang saya buat sendiri tanpa gula untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Lalu saya perbanyak makan buah dan sayur, serta mengurangi nasi putih. Pengaruh makanan ini benar-benar saya rasakan dan berefek banget, Mams, ke kondisi emosi saya. Nah, pada saat menjelang menstruasi, nafsu makan meningkat kan? Ini alhamdulillah dari niat awal tadi, akhirnya pikiran positif saya yang mengendalikan untuk tidak menuruti rasa lapar. Jadi saya bersyukur bisa tetap istiqomah supaya makanan yang saya konsumsi itu tidak berlebihan dan insya Allah sehat ya. Jadi makan makanan yang sehat ini perlu Mams terapkan. Ingat, jauh-jauh hari sebelum PMS tiba. Yang kedua, saya kencingin doa supaya Allah bantu saya untuk mengendalikan emosi saya. Saya curhat ke Allah bahwa saya mengalami kondisi yang membuat saya tidak nyaman menjelang menstruasi. Iya, doa dan doa ya Mams, supaya kita semakin bertambah umur, semakin bijaksana, dan lebih sabar dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk di masa PMS. Doa itu ketika kita ulang-ulang Mams, apalagi ini doa baik ya, insya Allah dikabulkan. Yang ketiga, saya perbanyak mengucapkan syukur. Ketika mau marah, saya selalu memutuskannya dengan istighfar sambil nafas panjang. Astagfirullahaladzim. Gitu ya Mams. Ini saya rasakan Masya Allah ya, terasa longgar banget di dada. Jadi saya usahakan supaya bahagia meskipun sedang dihadapkan misalnya dengan pekerjaan yang sepertinya nggak ada habisnya. Saya usahakan santai saja ya menghadapinya. Mams, itu tadi 3 tips yang saya lakukan sehingga alhamdulillah saya nggak menjadi gorila menjelang menstruasi. Mams bisa mempraktekkan cara saya tadi, bisa ditambah juga dengan olahraga yang rutin. Gimana dengan sharing saya tadi? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silahkan saja tulis di kolom komentar ya Mams. Dan jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.